gaji UMR, tapi kepikiran gak sih buat ngumpulin 100 juta rupiah pertama? Kedengarannya kayak mimpi di siang bolong ya. Banyak banget yang mikir, wah mustahil nih. Apalagi kalau cuma nabung sejuta sebulan, butuh 100 bulan. Lama banget. Tapi, gimana kalau ternyata ada caranya? Ada peta jalan yang jelas yang bisa kita ikutin bareng-bareng. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas semua langkahnya. Oke, ini dia rutenya. Pertama, kita lihat dulu tantangannya. Terus, kita oprek gaya hidup dan cara nabung. Abis itu, kita bongkar formula ajaib 70/30. Lanjut, belajar investasi yang pinter, bukan yang asal-asalan. Terus, ada investasi paling penting, leher ke atas. Dan terakhir, kita lihat gimana keajaiban compounding bisa bekerja buat kita. Sip, kita mulai dari langkah pertama. Kenapa sih harus 100 juta? Angka ini tuh bukan buat pamer-pamer ya. Anggap aja ini safety net pertama kamu. Bisa jadi dana darurat yang kuat, modal buat mulai usaha kecil-kecilan, atau ya tiket pertama buat ngerasain yang namanya kebebasan finansial. Ini fondasinya loh, penting banget. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Gaji UMR, mimpi 100 juta, beneran bisa atau cuma halu? Jawabannya, bisa banget. Serius, kuncinya itu bukan di seberapa gede gaji kamu sekarang, tapi soal strategi dan disiplin. Dan itulah yang bakal kita bangun sama-sama habis ini. Oke, sekarang kita masuk ke fondasinya, yaitu ubah gaya hidup dan cara kita nabung. Jujur ini mungkin bagian paling berat, tapi sekaligus paling nentuin. Kenapa? Karena sebelum kita ngomongin investasi yang canggih-canggih, kita harus bisa jadi bos buat uang kita sendiri dulu. Kita yang ngendaliin uang, bukan sebaliknya. Nah, ini dia nih, bedain antara kebutuhan sama keinginan. Sering banget kita kejebak di sini kan? Coba deh pikirin, ngopi cantik tiap hari di kafe itu keinginan, bukan kebutuhan. Kamu nggak bakal kenapa-napa kok kalau setahun nggak ngopi di luar. Masak di rumah, jelas kebutuhan, dan jauh lebih hemat. Naik transportasi umum, itu juga cara pinter buat neken pengeluaran. Jadi kuncinya di sini adalah jujur sama diri sendiri. Prinsipnya simpel, dan orang tua kita juga sering bilang, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Gampangnya, jangan sampai pengeluaran lebih gede dari pemasukan. Nggak ada ceritanya orang jadi kaya dengan cara boros. Yang ada malah jadi jalan tol menuju bencana finansial, kayak kejebak pinjol dan semacamnya. Jadi intinya, hiduplah sesuai dengan apa yang ada di kantong. Terus gimana caranya biar nggak kebablasan? Gampang. Coba deh mulai lacak semua pengeluaran. Simpan semua struk belanjaan, mau kecil mau gede. Nanti kamu bakal kaget sendiri lihat kebocoran-kebocoran halusnya. Entah itu jajan-jajan iseng, langganan aplikasi yang udah nggak pernah dibuka, atau keseringan makan di luar. Coba aja lakuin ini seminggu. Dijamin kamu bakal nemuin duit hilang yang bisa diselamatin. Oke, kalau tadi kita udah bahas cara bertahan dengan ngatur pengeluaran, sekarang waktunya kita menyerang. Ada satu formula simple tapi sakti banget yang bisa jadi kunci utama kita. Kelihatannya sederhana, tapi kalau dilakuin konsisten, hasilnya wow, luar biasa. Ini dia perubahan mindset yang paling fundamental. Dengerin baik-baik ya. Jangan menabung dari sisa uang jajan, tapi jajanlah dari sisa uang tabungan. Beda banget kan? Jadi begitu gajian, kling, langsung potong duluan buat tabungan dan investasi. Sisanya, nah itu baru buat hidup. Disiplin ini yang bener-bener misahin antara orang yang finansialnya sehat sama yang enggak. Nah, buat kamu yang masih single, belum ada tanggungan, ini kesempatan emas. Coba deh pakai aturan yang super agresif ini. 70% buat nabung dan investasi, 30% buat hidup. Gila kan? Tapi coba hitung. Misal gaji kamu 5 juta. Artinya kamu bisa nabung 3,5 juta sebulan. Tahu nggak artinya apa? 100 juta itu bisa kekumpul cuma dalam 2 tahun 5 bulan. Cepet banget kan? Oke, kalau udah berkeluarga ceritanya pasti beda. Tenang, formulanya kita sesuaikan. Pakai aturan 30, 30, 40. 30% pertama tetap wajib buat tabungan dan investasi. 30% berikutnya buat bayar kewajiban, cicilan rumah, kendaraan, dan lain-lain. Sisanya 40% baru buat biaya hidup. Kalau gaji 5 juta, kamu masih bisa nabung 1,5 juta sebulan. Target 100 juta bisa dapat dalam 5 tahun 7 bulan. Masih sangat-sangat mungkin. Nabung aja itu bagus, tapi belum cukup. Kenapa? Karena ada musuh tak kasat mata namanya inflasi. Dia ini diam-diam makanin nilai uang kita. Duit 100.000 sekarang nggak bakal sama nilainya kayak 100.000 5 tahun lagi. Nah, biar uang kita nggak cuma diem, tapi juga ikut tumbuh, kita harus suruh dia kerja. Gimana caranya? Ya, dengan investasi. Buat yang baru mulai, jangan langsung loncat ke yang susah-susah. Anggap aja ini kayak main game, ada levelnya.
Mulai dari level 1 yang paling aman, deposito bank. Dijamin LPS, jadi tidur nyenyak. Udah mulai ngerti, naik level ke surat berharga negara atau SBN. Nah, kalau udah makin jago, baru dia pelajari saham dan reksadana. Aturan emasnya cuma satu, investasikan cuma di instrumen yang kamu pahami. Ini tolong dicamkan baik-baik ya. Di era sekarang ini, buta finansial itu bisa lebih bahaya daripada buta huruf. Serius, salah-salah kita bisa jadi mangsa empuk investasi bodong atau cuma bisa nontonin tabungan kita nilainya makin turun karena inflasi. Makanya, belajar soal keuangan itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Ngomongin soal investasi, ada satu jenis investasi yang imbal hasilnya paling gede, paling aman, dan nggak akan pernah bisa dicuri atau hilang. Apa itu? Investasi ke diri kita sendiri. Istilah kerennya itu investasi leher ke atas. Maksudnya apa? Ya investasi ke otak kita, ke ilmu, keahlian, dan wawasan kita. Bisa lewat ikut kursus, ambil sertifikasi, atau bahkan sesimpel rajin baca buku-buku yang bermanfaat. Kenapa ini penting? Karena semakin tinggi skill kita, semakin tinggi juga nilai jual kita. Ujung-ujungnya, potensi pendapatan juga makin gede. Dan ini bukan cuma teori. Lihat kisah nyata ini. Ada seorang pejuang, dulunya sales motor di Pringsewu. Gajinya di bawah 800.000. Tapi dia nggak pasrah. Dia sisihkan uangnya buat investasi skill, buat kursus jadi mekanik. Dari situ, dia kerja keras, buka bengkel kecil-kecilan di Sidoarjo. Dan lihat sekarang, dia punya 2 dealer Yamaha besar di Papua. Ini bukti paling nyata, kalau investasi ke skill itu benar-benar bisa mengubah nasib. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dan ini bagian favorit saya. Kita bakal lihat sebuah sihir dalam dunia keuangan yang bisa mengubah uang kecil jadi tumpukan uang besar. Namanya compounding atau efek bola salju. Dan buat ngerasain sihir ini, kamu nggak perlu modal gede kok. Percaya nggak? Semuanya bisa dimulai dari cuma Rp500.000 sebulan. Ya, 500.000 doang. Sekarang coba lihat tabel ini. Kita ambil contoh ya. Kamu konsisten nabung 500.000 sebulan di instrumen investasi yang ngasih imbal hasil rata-rata, katakanlah 20% per tahun. Tentu ini ada risikonya ya, tapi lihat hasilnya. Dalam 8 tahun, kamu bisa dapat 100 juta pertamamu. Belum selesai, kalau ini kamu terusin selama 20 tahun, uang kamu bisa jadi 1,1 miliar rupiah. Dari cuma 500.000 sebulan, inilah kekuatan dari konsistensi plus waktu. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Bukan modal gede yang bikin kamu kaya, tapi konsistensi, ketekunan dan komitmen buat terus nabung dan investasi, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Percayalah, siapapun bisa punya masa depan finansial yang cerah, asalkan mau mulai dan disiplin. Kita udah bedah semua petanya, semua strateginya. Sekarang, tinggal satu pertanyaan penting yang tersisa. Dan pertanyaan ini buat kamu, kapan ceritamu dimulai? Nggak perlu nunggu sempurna, nggak perlu nunggu gaji naik. Mulai aja dari yang kecil. Yang paling penting mulailah hari ini.